Hai, selamat datang di Bu Guru Ayu YouTube channel. Di pelajaran yang lalu, Bu Guru sudah menjelaskan simbol dan sila-sila dari Pancasila. Tentu kalian masih ingat bukan tentang simbol dari sila-sila Pancasila? Di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Nah, jadi anak-anak perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Sila pertama dari Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan disimbolkan dengan bintang. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, mempersilahkan teman untuk beribadah. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama. Jadi, sila dari pertama Pancasila ini membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ketakwaan, dan keimanan. Sila kedua dari Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab serta disimbolkan dengan rantai. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain bermain dengan semua teman dan membantu teman yang membutuhkan bantuan. Sila kedua dari Pancasila ini membahas tentang sikap dan perilaku yang harus kita lakukan kepada sesama manusia. Sila ketiga dari Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila antara lain menghormati teman dari daerah lain, mempelajari kesenian daerah, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sila ketiga dari Pancasila ini mengandung makna tentang nasionalisme dan rasa mencintai tanah air. Sila keempat dari Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain berdiskusi menentukan permainan, mendengarkan pendapat teman, menghargai pendapat teman, dan tidak memaksakan pendapat kepada teman. Sila keempat ini membahas tentang bagaimana kita harus menghargai, menghormati pendapat yang berbeda dari kita, dan segala sesuatu permasalahan harus diselesaikan dengan bermusyawarah. Sila kelima dari Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Adapun perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila antara lain menaati aturan permainan, bekerja sama membersihkan mainan atau tempat bermain, serta mengantri saat kalian melakukan permainan. Sila kelima Pancasila ini membahas tentang bagaimana kalian harus bersikap sosial yang baik terhadap lingkungan dan teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba berlatih. Siap-siap ya. Cobalah pasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap yang sesuai pengamalan Pancasila. Jawabannya adalah kedua gambar tersebut merupakan pengamalan Pancasila yang pertama. Sekarang coba pasangkan gambar yang ada di layar dengan lambang sila yang sesuai.
Jawabannya adalah kedua gambar tersebut merupakan pengamalan Pancasila yang kedua. Selanjutnya, coba beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga dari Pancasila. Jawabannya adalah gambar yang di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Dalam bermain bersama teman, kita tidak boleh pilih-pilih teman bermain ya. Selanjutnya, pasangkan sikap pada gambar di layar dengan sila yang sesuai. Jawabannya adalah sila keempat Pancasila, contohnya bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu, dan sila kelima Pancasila, contohnya adalah bersama-sama dalam melaksanakan kebersihan kelas. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Misalnya pada bilangan 358 dan 432. Pada bilangan 358 terdiri dari 300 tambah 50 tambah 8. Sedangkan pada bilangan 432 terdiri dari 430 dan 2. Di antara kedua bilangan ini, kita lihat dulu mulai dari ratusannya. Di sini 300, di sini 400. Nah, dari ratusannya saja, ini sudah berbeda. Antara 300 dan 400, yang mana lebih besar? Ya, jadi yang lebih besar adalah 400. Sehingga simbolnya adalah tanda lebih kecil ini, dan dibaca 358 lebih kecil dari 432. Atau anak-anak juga bisa menggunakan trik sebagai berikut. Yang mana bilangan lebih besar, maka arah mulut dari simbol ini menghadap ke bilangan yang lebih besar. Soal berikutnya adalah antara bilangan 534 dan 528. Bilangan 534 terdiri dari 500, 30, dan 4. Sedangkan bilangan 528 terdiri dari 500, 20, dan 8. Di antara kedua bilangan ini, kita lihat dulu dari ratusannya. Di sini 500, di sini juga 500. Nah, karena ratusannya bernilai sama-sama 500, kita tidak bisa membandingkan. Maka kita akan melihat puluhannya. Jadi di sini puluhannya ada 30, di sini puluhannya 20. Nah, 30 dan 20 ini sudah berbeda puluhannya. Ini 30 dan ini 20. Manakah yang lebih besar? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang 30. Sehingga simbolnya adalah tanda lebih besar ini. Jadi nanti dibaca 534 lebih besar dari 528. Atau anak-anak bisa menggunakan trik bahwa yang mana bilangan lebih besar, kesanalah arah mulut dari simbolnya ya. Selanjutnya adalah membandingkan bilangan 125 dan 128. 125 terdiri dari 100, 20, dan 5. Sedangkan bilangan 128 terdiri dari 100, 20, dan 8. Sekarang kita kembali lihat dari ratusannya.
Ya, di sini ratusannya 100, di sini juga 100. Karena dia sama-sama bernilai 100, maka kita tidak bisa membandingkan. Kita hanya bisa membandingkan jika dia berbeda. Kalau sudah ratusannya sama, maka kita akan melihat kepuluhannya. Di sini 20 dan di sini sebelah kanan ini juga 20. Ternyata puluhannya juga sama. Karena sama, kita tidak bisa juga membandingkan. Maka kita akan ke satuannya ya. Satuannya di sebelah kiri ini adalah 5 dan di sebelah kanan adalah 8. Nah, satuannya sudah berbeda, maka bisa kita bandingkan. Di antara 5 dan 8 ini, yang manakah lebih besar? Ya, betul. Jadi 8 lebih besar ya. Sehingga simbolnya adalah tanda lebih kecil ini, atau dibaca 125 lebih kecil dari 128. Nah, lebih gampangnya kita pakai triks yang tadi ya. Yang manakah bilangan yang lebih besar, maka arah mulut dari simbol menghadap ke bilangan yang lebih besar. Sekarang kita akan membandingkan bilangan 458 dan 458. Bilangan 458 ini terdiri dari 450 dan 8. Yang di sebelah kanan juga terdiri dari 450 dan 8. Di antara kedua bilangan ini kita akan melihat dulu dari ratusannya. Di sini ratusannya 400, di sini juga 400. Karena sama, ratusannya bernilai sama ya, kita akan melihat puluhannya. Di sini sebelah kiri 50 dan di sebelah kanan juga 50. Karena puluhannya pun bernilai sama, maka kita akan melihat satuannya. Di sini satuannya 8 dan di sebelah kanan ini juga 8. Nah, karena ketiga-tiganya sama, baik itu ratusan, puluhan, dan satuannya sama, maka tandanya adalah sama dengan ya. Kalau kedua-dua bilangan ini ya, baik yang di kanan maupun di kiri itu bernilai sama, maka tandanya adalah sama dengan. Pada acara pentas seni disediakan berbagai macam kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, 356 kotak minuman, dan 348 botol air mineral. Nah, sekarang bagaimana cara mengurutkan bilangan-bilangan tersebut ya? Mari kita saksikan bersama. Langkah pertama adalah kita uraikan dulu bilangan-bilangan tersebut berdasarkan ratusan, puluhan, dan satuannya. Lalu kita mulai memperhatikan dari ratusannya. Kita amati ratusannya dan ternyata nilai ratusannya adalah sama. Lalu sekarang kita lihat puluhannya. Bisa kita lihat pada layar bahwa nilai masing-masing dari puluhannya berbeda ya. Ada 60, 50, dan 40. Maka jika bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari nilai terkecil, hasilnya dimulai dari 348, 356, dan 362 berdasarkan puluhan terkecil. Namun apabila diurutkan dari terbesar, maka dimulai dari bilangan 362, 356, dan 348 diurutkan berdasarkan puluhan yang terbesar.
Sekarang mari kita latihan mengurutkan bilangan. Di sebelah kiri, bilangan-bilangannya diurutkan mulai dari yang terbesar sampai terkecil. Lakukan langkah-langkah seperti tadi ya, mulai dari menguraikan ratusan, puluhan, dan satuannya. Lalu diamati ratusannya. Kalau ratusannya sudah berbeda nilainya, kalian tidak perlu lagi melihat puluhan dan satuannya. Cukup melihat ratusannya saja. Ratusan mana yang dimulai dari paling besar? Jika ratusannya ternyata bernilai sama, baru kalian melihat puluhannya. Namun, jika puluhannya juga bernilai sama, baru deh kalian melihat satuannya. Nah, jawaban dari soal-soal yang ada di layar adalah sebagai berikut. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah benar? Kalau belum, jangan berkecil hati. Belajar yang rajin lagi ya. Demikian video pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Tetap sehat dan sampai jumpa.